sebagian bahan-bahan bilah yang terdokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini nih kita udah puasa yang ke berapa ya? 14 ya, 14 itu puasa yang ke-14. Hari ini kita pengen sedikit memberikan edukasi buat teman-teman sekalian tentang gimana sih cara buka bilah yang benar, ya. Maksudnya apa? Nah, ini ada bilah golok, terutama yang baik itu golok ataupun pisau. Nah, itu cara buka bilahnya. Nah, ini tangan jangan ada digenggam. Kadang orang buka bilahnya begini nih, wah, oke. Nah, ini begini, ini jangan. Nah, posisi tangan ini untuk membuka bilah itu ada di belakang. Di belakang ini. Ya, ini mata tajamnya di sini. Nah, ini kita di belakangnya. Kenapa sih begini? Nah, itu untuk menghindari takutnya di sini ada rongga yang kebuka, ntar yang ada malah sebelum motong tangan kita yang kena. Ya, ini cara buka bilahnya. Nah, untuk cara ngebukanya, ini jempol di atas, kasih jeda dikit untuk ngebuka sedikit. Ya, jadi ngebuka sedikit. Nah, ini tahan untuk sarungnya, kita tahan. Nah, ini kita tariknya bukan lurus, tapi kita pentokin ke punggung, ya, di atas ini cara pegangnya, tariknya. Nah, itu. Dan ketika kita waktu ngebuka, jangan ngedepan begini kita buka, jangan, tapi kita tundukin ke bawah. Maksudnya apa? Ini untuk nahan. Nah, ini untuk membuka, tundukin ke bawah. Itu, ya, ini di punggung bilah. Nah, ini untuk masukinnya. Nah, cara masukinnya gimana? Nah, ini dia. Ini punggung bilah. Ini punggung sarung. Itu miring begini. Nah, ini ya, ini begini. Jadi kita nempelnya di punggung, semua, bukan masukin kita main lurusin aja gini. Jangan, takutnya nanti mata bilahnya ini kena ke kayu sini ya, kayu sopalnya ini. Itu, oke. Ini kita pegang gini, terus kita tekan punggungnya untuk membuka. Masukinnya kita miringin dulu, masukin di ujung gini, baru kita masukin, ya, tuh kelihatan. Jadi mata bilahnya aman, tangan kita pun aman. Ini posisi jempol di sini. Ingat, posisi jempolnya di atas, jangan begini, jangan genggam. Kalau genggam itu belum tentu rata, ya, belum tentu stabil lah, tapi kalau jempolnya di atas, insya Allah rata, stabil tangan kita. Nah, ya, nah ini cara masukinnya nih. Tuh. Nah, ini baik itu golok ataupun pisau, jangan sekali-sekali tangan kita begini ataupun begini, apalagi yang bahan kulit
kita juga harus hati-hati. Namanya safety itu penting ya untuk diri kita pribadi, karena yang kita pegang ini bilah yang tajam. Kalau masalahnya dalamnya kayu sih nggak masalah, tapi kan ini bilah tajam. Nah ini ingat ya, nah, ini saya dapat dari guru-guru saya seperti ini cara keluar masukin bilah. Dan bagaimana sih sekalian nih, bilah kita itu kadang-kadang baru bentaran itu suka ngeflek, terutama yang bahan-bahan per seperti ini nih, per delman nih itu. Nah untuk per jangan sekali kita pegang nih, bilahnya ini kita jangan pegang ya. Kenapa? Tangan kita ini mengandung garam, asin ya, keringet lah bahasanya, keringet. Nah itu kalau kita tempel begini, itu nanti bersepot, lama-lama dia bakalan coklat, timbul karat. Itu dia. Kalau mau lihat, cukup lihat, nggak perlu dipegang, apalagi matanya ya, mata bilahnya ini dipegang. Kan kadang-kadang ada tuh yang suka pegang aja, pengen tahu. Kalau pengen tahu, tes ketajaman itu di kertas, bukan diraba tapi di kertas. Ini kayak begini tuh ya, untuk ngetes ketajaman, bukannya di tangan diraba. Kalau diraba begini, kalau posisi ngaca sih nggak masalah, tapi kalau udah jadi kayak begini nih, jangan dipegang, cukup dilihat aja ya. Soalnya tahun kemarin itu kurang lebih ada beberapa golok saya tuh yang bahan per dipegang, keseringan dipegang, akhirnya itu timbul spot karat. Yang ada kita ngasah ulang lagi dari awal. Yang kebanyakan itu matanya itu banyak yang karena dipegang dari belakang nih sampai depan, dipegang tuh pengen tahu katanya ketajamannya, padahal untuk mengetahui ketajaman itu bukan dipegang pakai tangan itu, tapi coba dites sama kertas ya. Coba dites sama kertas, dari ketahuan ketajamannya ya. Oke, nah inilah sedikit edukasi yang bisa saya berikan untuk bahan per setelah dipakai. Untuk bahan per itu setelah dipakai, lap kering, jangan langsung dimasukin ke sarung. Kalau kita udah selesai ya, udah selesai nih pakai nih, jangan langsung dimasukin ke sarung. Di rumah udah kita cuci bersih, langsung lap kering. Lap kering, kalau usahain dijemur dulu, karena di dalam besi yang baja yang kita pakai, kita cuci itu masih mengandung air. Jadi jangan langsung dimasukin ke dalam sarung, yang ada lembab, lama-lama kuning karat lagi. Nah itulah misalnya kekurangannya. Ini tutorial ya, mungkin edukasi sedikit untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa lebih safety lagi untuk bahan bilah kita, untuk menjaga safety untuk diri kita. Oke, ini kurang lebihnya mohon maaf yang bisa saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.